Kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan 7 sebetulnya. Tetapi kelihatannya tidak kita baca semua, hanya beberapa ayat saja, tetapi kita akan ambil kupas dari pasal 6 dan 7. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Oke. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Mungkin di situ. Jadi pada masa zaman hakim-hakim ini belum ada raja, tidak ada raja. Pada waktu itu belum ada raja-raja. Jadi mereka itu dipimpin oleh seorang hakim, dan tidak ada apa yang baik pada pandangan mereka, itulah yang dilakukan oleh mereka. Apa yang baik dalam pandangannya, itu yang dilakukannya. Nah, orang Israel telah hidup jauh dari Tuhan dengan menyembah berhala-berhala. Sudah jauh dari Tuhan, dan hati Tuhan sudah sangat tersinggung. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan itu. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi bayangkan 7 tahun dijajah, 7 tahun diperlakukan tidak layak. Bahkan tadi diceritakan ketika orang Israel mulai menabur, datanglah orang itu, kambing dombanya diinjak-injaklah pertanian mereka. Kita tahulah kalau sudah diinjak-injak, berapa akhirnya itu yang tersisa, tertinggal untuk bisa dipanen. Hanya sisa-sisanya begitu saja. Terus setiap hari, setiap tahun selama 7 tahun. Kita bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 bulan corona ini muncul. Kelihatannya sudah banyak yang hancur-hancuran di Indonesia ini. Semua sisi kehidupan manusia diterjang semua. Ini
7 tahun lamanya. Tetapi dikatakan sampai mereka semua tersiksa. Bayangkan tersiksa. Manalah hasil panen tidak ada, manalah mereka ketakutan. Lalu mereka harus pergi ke gua-gua, ke bukit-bukit untuk bersembunyi di sana. Betapa sakitnya hati mereka pada waktu itu. Tapi itu terjadi oleh karena mereka telah jauh dari Tuhan. Telah jauh dari Tuhan. Tetapi puji Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, lalu mereka pun berdoa. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi kalau berseru itu bukan doa yang biasa. Kalau berseru dengan suara yang keras, suara yang lantang, suara yang bagaimana lah rasanya berseru-seru, tolonglah Tuhan, kayak gitu ya. Jadi ini bukan doa sekedar doa yang biasa, tetapi doa yang serius, yang sungguh-sungguh disampaikan kepada Tuhan. Syukurlah Tuhan kita baik. Di dalam ayat 12 setelah mereka berseru-seru dikatakan begini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini kepada Gideon ini ya. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Jadi waktu itu Gideon ini sedang mengirik di gua-gua karena ketakutan, barangkali hasil panennya masih ada tinggal sedikit. Tetapi mereka di situ membersihkan hasil panennya, bersembunyi-sembunyi. Dan yang herannya kan bahwa seharusnya kalau mereka panen gandum, mereka itu harus bawa ke bukit supaya ada angin. Kalau orang Batak dulu mamurpur namanya, mamurpur. Jadi dipisahkanlah lapung-lapungnya itu, jelai-jelainya itu keluar. Harusnya di gunung, tetapi mereka harus bersembunyi. Jadi mereka harus mengeluarkan tenaga lebih banyak. Mungkin harus ditampi, mungkin harus ditiup-tiup dengan tangan sendiri. Nah, itulah penderitaan mereka. Jadi itu membuktikan bahwa sebetulnya Gideon itu penakut. Gideon itu penakut. Tetapi Tuhan mengunjungi dia dengan malaikat berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Dari mana mungkin dia pahlawan? Katanya Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Nah, firman Tuhan itu punya kuasa untuk menciptakan, untuk mengubahkan. Karena dikatakan Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Wah, luar biasa. Jadi ketika didengar oleh Gideon kata-kata itu, perkataan malaikat itu mengatakan, hai Gideon, kau sekarang diubah menjadi pahlawan yang gagah berani. Dari penakut disebutkan menjadi
pahlawan yang gagah berani. Jadi perkataan Tuhan itu mengubah kondisinya Gideon, sehingga dia menjadi berani. Karena kenapa? Selanjutnya dia berkata begini. Dia mulai berargumen kepada Tuhan. Kata, Tuhan, kalau memang begitu Tuhan mengasihi kami, dan masakan Tuhan membiarkan kami selama ini, kami di manakah Tuhan yang kami dengar yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir? Di mana dia? Tuhan itu enggak lah katanya. Jadi Tuhan seperti mengabaikan argumennya si Gideon ini. Walaupun dia didengar, oke, bukan maumu itu, bukan ada yang ada dalam hatimu itu. Aku sudah punya rencana tentang bangsa ini. Jadi apapun yang kau katakan tentang keberadaanmu sekarang, tapi aku tidak bersandar kepada apa yang kau katakan. Lalu Tuhan mendesak dia lagi di dalam ayat yang ke-14, mengatakan begini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Nah, udahlah, sudah kudengar apa yang kau katakan, tetapi bukan itu masalahnya. Sekarang kau pergilah dengan kekuatanmu ini. Kau pergilah dengan kekuatanmu. Jelas-jelas tadi bahwa Gideon itu pengecut, penakut, tetapi Tuhan sampai 2 kali mengatakan pahlawan dan kekuatan. Bagaimana kita dengan orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan? Ketika kita berseru-seru, dikatakan ketika setelah 7 tahun mereka menderita, lalu mereka mulai berseru kepada Tuhan, tolong Tuhan, selamatkan kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, bela kami Tuhan. Mereka berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Lalu berkata, harus ada orang yang dipakai, harus ada orang yang spesial di sini, harus ada yang bisa menjadi alat di sini. Lalu dia pilihlah Gideon yang tadinya penakut itu, tapi Tuhan mengubahkannya menjadi seorang pemberani. Apa ketakutan-ketakutan orang sekarang? Apa menjadi ketakutan-ketakutan orang sekarang? Takut mati karena corona, takut mati karena lapar. Kayaknya hanya 2 ini yang sekarang yang dipertahankan orang. Sudahlah, mengampulkan, menabung dan lain sebagainya, mungkin nomor sekian. Tetapi bagaimana caranya untuk tidak mati karena corona? Bagaimana caranya untuk tidak mati karena lapar? Ya, tetapi hanya firman Tuhan yang diperdengarkan kepada Gideon. Sudahlah, pergilah dengan kekuatanmu. Pergilah. Kalau kita saksikan di televisi banyak tayangan-tayangan yang, atau mungkin dari Facebook atau di YouTube, ada orang-orang sekarang sukses. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari mereka sukses berbisnis online. Awalnya itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ada yang saya dengar sebuah cerita begini. Seorang gadis muda yang sudah hampir putus asa dan tidak tahu apa lagi yang melakukannya. Dia mencoba berbisnis pakaian di online. Jadi dia beli ada 2 piece atau 3 potong, 5 potong begitu, lalu dijualnya. Kemudian laku. Lalu dia belanja lagi mungkin 5-6 potong lagi, dijualnya laku. Kadang-kadang sampai 2 kali, 3 kali dia belanja kepada toko itu. Tapi akhirnya karena terlalu sering begitu, beginilah katanya tokenya, gini aja lah dek,
Ku tengok capek kali kau, sampai 2 kali kau belanja, 3 kali. Di Jakarta ini bukannya seperti kota kecil yang lain, jalannya hanya beberapa kilometer sampai. Kalau dia dari Bekasi sampai ke Jakarta udah sangat jauh. Lalu bagaimana caranya? Ku tengok kau capek kali. Ya tapi ibu, aku tidak punya modal. Kau bisa aku percayai? Hanya itu saja. Kau bisa percaya dan bisa kau jamin? Ini usahakanlah. Dibawanya, dipercayakan kepadanya dengan jumlah yang besar. Tak menyangka, dipercayakan dengan jumlah yang besar, lalu dibawa. Sekarang dia sudah modal sendiri, tidak perlu dia pergi ke konveksi, dia ambil di sana dan pulang, dan sudah membeli 1 mobil untuk membawa barang dagangannya. Hanya dengan satu perkataan, bisa kau dipercaya? Bisa kau dipercaya? Aku percaya kamu sekarang. Bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan? Apa yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Tuhan. Itu sebabnya akhirnya orang Israel itu bebas dari tangan orang Midian. Karena Gideon mendengar firman Tuhan dan tanggap di dalam hatinya, percaya, walaupun memang setelah itu dia masih menguji-uji Tuhan. Ada 4 kali dia mulai menguji Tuhan. Tuhan perlihatkan, kalau aku mempersembahkan lembu atau kambing ini kepada Tuhan, dan kalau kubiarkan di situ, kupersembahkan kepada Tuhan, baru setelah bangun pagi, bolehkah aku melihat persembahan ini tidak ada embun, tapi di sekelilingnya ada embun? Jugul juga dia ya, jugul juga. Tapi bisakah? Bisa aku mencobanya? Silakan. Betul. Waktu dia bangun pagi, di sekitar persembahannya itu ada embun, tapi di dalam persembahannya tidak ada embun. Itu adalah kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah berfirman, maka tidak ada yang bisa membatalkan rencana Tuhan terhadap orang yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hal-hal yang tidak mudah, tapi mudah bagi Tuhan. Hanya karena Gideon, hai engkau Gideon, pahlawan yang gagah berani. Seketika itu juga berubah suasana. Itu masalah mendengar firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan kepadanya? Pahlawan gagah berani? Aku pergi dengan kekuatan dari mana? Sukuku juga adalah suku yang terkecil. Aku pun anak siapu dan juga terkecil. Bagaimana mungkin? Sudahlah Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini. Jadi mereka dalam keadaan tersesat, terjepit. Berdoalah mereka berseru-seru. Dan itu tadi saya katakan, bukan doa yang biasa. Lebihkan, tingkatkan doanya. Tingkatkan doanya. Tingkatkan doanya. Bukan doa yang biasa-biasa saja. Mau tidur berdoa 2 menit, bangun tidur berdoa, ingat pekerjaan, ingat hutang, ingat ini. Bukan, cobalah beri hati kepada Tuhan. Sesungguhnya apapun mungkin betul-betul mengucapkannya ini, mengatakannya ini jauh lebih mudah daripada melakukannya. Tapi itu harus kita lakukan. Kalau ada jalan lain-lain, mungkin kita bisa membelok dari jalan yang lain. Tetapi harus, dan itu harus. Karena mereka berseru, dari lemah menjadi kuat, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang dilakukan ketika Tuhan berfirman kepada kita pada waktu kita berdoa. Nah, di dalam ayat 25, dalam ayat yang ke-25, kita buat di situ harus membuang kekafiran. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala
yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lebun jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Artinya di situ, aku mau menolong kalian, kata Tuhan. Aku mau, sebab aku sudah berkata tadi kepada Gideon bahwa Gideon akan dipakai untuk menyelamatkan orang Israel. Hanya harus kamu buang segala macam kekafiran, segala macam yang berbau kekafiran, dukun-dukun harus dibuang, tidak boleh tinggal. Karena akibatnya Anda sendiri yang akan mengalami akibatnya. Kalau perdukun-dukunan itu masih tetap dipercaya, masih diberi perhatian ke situ, akibatnya nanti bagi keluargamu. Itulah makanya sekarang kalau aku mau betul-betul menolong kalian secara tuntas, buang kekafiran, buang perdukunan, buang penyembahan berhala, supaya aku bebas bertindak melakukan apa yang kuinginkan, apa yang kalian doakan. Buang segala kekafiran, tebang. Dan ini salah satu bukti bahwa Gideon itu penakut. Dia melakukannya di malam hari karena dia takut ada orang yang melihatnya lalu melarang dia. Ini bukti yang kedua, membuktikan bahwa dia adalah penakut. Tetapi begitu pun yang penakut pun bisa dipakai oleh Tuhan, yang lemah pun bisa dipakai oleh Tuhan. Dan itulah malam-malam ditebangnya lah persembahan yang dibangun oleh ayahnya, tiang berhala yang dibangun oleh ayahnya, malam-malam ditebangnya. Dan Tuhan bilang, bangun mesbah di sebelahnya, bangun mesbah gantinya, kekafiran harus dibuang, dan bangunlah mesbah di sebelahnya, dan kau bakarlah lembu yang kedua ini dengan tiang-tiang berhala yang dibangun oleh alam. Kasar, kejam, dan memang harus. Nah, dia bilang tiang-tiang yang dibangun untuk tiang-tiang berhala itu barangkali pakai kayu, menopang dan lain sebagainya. Dan kayu-kayunya itulah ambil, bakarlah persembahanmu ini untuk sampai kepada Allah. Artinya jangan dibiarkan sisa-sisa, bahkan bekas-bekas sisa-sisanya pun habiskan semua. Bakar itu, membakar persembahanmu kepada Tuhan. Jadikan abu, artinya sudah tidak berarti. Dan bangunlah mesbah di sana. Dan di India, saya nonton di televisi kali, apa di TV apa ya. Jadi ada satu truk atau kontainer kali itu membawa patung-patung Hindu itu. Jadi dibuang mereka ke sungai, entah ke sungai Gangga atau kemana dibuang. Dibuang semua besar-besar, ada berdua laki-laki, ada yang gemuk, ada yang dibuang. Lalu wartawan bertanya, kenapa dilakukan itu? Dia tidak bisa menolong bangsa kita ini dari corona, katanya. Nggak guna lagi, nggak berkuasa, nggak ada pengaruhnya. Padahal uang mereka sudah banyak membuat itu. Tetapi mereka tahu bahwa memang kami yang membuat patung ini. Kenapa kami menyembah patung ini? Kami yang bawa ini ke tukang pembuat patung. Kenapa kami sembah ini? Barangkali sudah sadar. Kita berdoa bakar-bakar tahapan di sini. Corona tetap merajalela di sini. Buanglah ini, nggak berguna lagi. Jadi dalam hatiku begini, Tuhan, bagaimana Tuhan tangkaplah ini semua orang yang menyembah patung yang ini. Selamatkanlah Tuhan. Jangan pergi ke agama yang lain, tapi Yesuslah yang mengunjungi. Yesuslah yang mengubah hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Karena memang patung tidak bikin apa-apa. Mereka punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya tangan tetapi tidak bisa meraba. Mereka punya kaki tapi tidak melangkah. Tapi ada orang-orang yang menyembahnya. Tapi sekarang aku lihat itu di India. Mudah-mudahan semua orang yang menyembah patung-patung sadar bertobat. Oh iya ya, gitu ya.
Nah, puji Tuhan. Jadi oleh karena itu Tuhan bilang, buang segala macam kekafiran. Apa-apa yang pernah saudara terima dari siapapun, cepat-cepat keluarkan. Karena hidupmu akan disiksa. Jadi bangunlah mesbah di rumah. Bangunlah mesbah doa di rumah. Tuhan bilang, bangun mesbah. Bangunlah mesbah doa di rumah. Jangan anggap enteng dengan perkataan ini. Ini waktunya. Ini waktunya. Minggu ini ada Bapak Pendeta meninggal dunia dari gereja GKMI di Sempurna ujung sana. Meninggal dunia karena corona juga. Ada baru-baru ini dokter 2. Di Siantar juga ada 1 dokter sudah meninggal karena corona. Aku bukan bilang supaya Anda takut semua, tapi supaya Anda disiplin. Supaya Anda disiplin dalam hidup ini. Bagaimana kita harus disiplin mendengarkan firman Tuhan, bahwa itu akan mengubah hidup kita. Jangan sembarangan, jangan anggap enteng, jangan anggap enteng. Oleh karena itu, tapi kita bisa berlindung kepada Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan, tapi kita juga punya tanggung jawab terhadap hidup kita, terhadap orang lain. Nah, yang ketiga ayat 34. Yang ketiga ayat yang ke-34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Begini ceritanya. Waktu Tuhan sudah mulai bergerak. Kalau begitu Gideon, panggillah orang-orang bergabung denganmu untuk menjadi alat perang. Lalu diumumkannya lah, marilah datanglah orang-orang yang terbeban buat bangsa kita ini. Berkumpullah sampai 32.000 orang. 32.000 orang yang mau menjadi tentara pahlawan. Tetapi Tuhan bilang terlalu banyak itu Gideon. Nanti mereka bilang, ya gara-gara kaminya maka kami menang. Enggak lah, itu terlalu banyak. Makanya Gideon bilang, siapa yang takut? Pulanglah ke kemah masing-masing. Pulanglah 22.000. Pulang 22.000, tinggal 10.000. Yang 10.000 juga Tuhan bilang saring mereka. Aku nggak mau. Itu masih terlalu banyak. Jadi berapa? Ginilah, bawa ke sungai. Siapa yang minum menjilat air itu seperti anjing, khususkan. Siapa yang minum, yang berlutut sambil minum, khususkan. Dan siapa yang minum tunduk dengan mengambil air dimasukkan ke mulutnya, khususkan mereka. Jadi yang tinggal orang-orang yang mengambil air dan dimasukkan ke mulutnya hanya ada 300 orang saja. Dan Tuhan bilang, itulah dia. Yang lain suruh pulang. Kita pikir, dari orang yang tidak terhitung jumlahnya seperti belalang katanya, tapi harus berperang dengan 300 orang. Itu hal yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi seperti minggu yang lalu yang saya katakan, sangat tidak masuk akal bahwa Rahab, seorang perempuan pelacur, bisa percaya bahwa Yosua dengan rombongannya itu bisa merobohkan tembok Jeriko yang tebalnya 12 meter tanpa alat. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tetapi beriman, itulah Rahab. Jadi sangat tidak masuk akal, tetapi mungkin, dan itu yang terjadi karena dia telah berkata, aku tahu Allah telah menyerahkan bangsa kami ini kepadamu. Nah, sekarang juga 300 orang melawan orang yang jumlahnya seperti belalang banyaknya, tak terhitung katanya banyaknya.
Tetapi Tuhan hanya bilang cukup 300 orang saja. Dan melalui disaring. Jadi itu mungkin digambarkan orang-orang yang disiplin, orang-orang yang beretika ya, orang-orang yang betul-betul yakin. Mereka tidak macam-macam nungging mungkin dia minum atau apa. Jadi dianggap etikanya tidak baik. Jadi anak-anak Tuhan etikanya harus bertahankan baik ya. Anak-anak Tuhan harus beretika baik dimanapun berada. Jangan sembarangan hidup, jangan sembarangan berpakaian, jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan bertingkah laku dimanapun. Soal berpakaian juga orang Kristen harus tertib, harus disiplin, harus sopan. Nah, jadi ketemulah 300 orang. Pasal 7 ayat 7, pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian itu ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dan Tuhan yang bilang, melalui ke-300 orang itu aku akan memberikan kemenangan kepada kamu. Hal yang tidak masuk akal sebagai manusia. Tapi kalau Tuhan sudah bilang, semuanya bisa mungkin. Mungkin Anda sekarang kapasitasnya terlalu kecil, modalnya terlalu kecil, ya terlalu kecil mungkin untuk bisa menandingi orang-orang yang sudah maju duluan di dalam bisnis. Tapi orang muda masih bisa sekarang, masih bisa berkarya. 300 orang melawan ratusan ribu orang. Tapi karena Tuhan yang mengatakannya, maka semuanya itu mungkin, semuanya itu bisa jadi. Dan ketika yang 300 ini sudah dibentuk 3 tim, 100 kamu dari arah sana, 100 kamu dari sana, 100 kamu sana, dan aku ada di pihak ini. Malam-malam Gideon ini menjadi sangat berani. Didatangi malam-malam kemahnya ini. Kemah mereka sudah berkumpul lembu domba, kereta kuda dalam macam-macam di situ. Pada malam hari datanginya. Kok nggak takut ya? Nggak takut Gideon. Ada hambanya satu di bawahnya. Lalu dia dengar bisik-bisik di dalam perkemahan itu. Hei kawan, aku mimpilah. Apa itu? Ada roti tergelundung dari bukit itu sampai mengenai perkemahan kita, dan perkemahan kita hancur lebur, hancur tak berdaya. Waktu Gideon mendengar cerita orang yang di kemah musuhnya itu, dan dia memastikan ini pertanda dari Allah bahwa kita semuanya sebutir roti saja yang digelundung dari bukit itu bisa menghancurkan perkemahan kita. Kita sekarang maju berangkat. Dia pulang cepat-cepat dengan kawannya. Kamu di sana, kamu di sini, aku di sini. Dan ketika kubunyikan nanti sangkakala, maka kamu juga bunyikan trompet, bunyikan sangkakalamu. Sana. Rupanya suara itu didengar oleh orang-orang Midian itu, membuat mereka takut. Lalu mereka bangkit berlari, saling membunuh satu dengan yang lain. Bukan pedangnya Gideon, bukan pedangnya orang Israel yang bunuh, tapi orang Midian itu sama-sama saling membunuh satu dengan yang lain. Itu pekerjaan Tuhan, amin. Itu pekerjaan Tuhan, bukan manusia. Hanya tadi, kenapa mereka mengalami masalah itu? Karena dosa mereka. Selidiki dosa-dosa apa yang masih mengikat kita. Mungkin itu harus ditinggalkan dan berseru-seru kepada Tuhan. Percaya ketika Tuhan sudah berfirman, maka situasi kita akan berubah. Yang dahulu kita lemah menjadi kuat, yang dahulu kita penakut, sekarang kita menjadi berani dan pasti di dalam Tuhan. Itu sebabnya dia sangat berani mengintai perkemahan orang itu. Padahal kalau bangun saja orang itu 10 orang, hoi, suara siapa tuh? Dikejarnya
di pedang bisa mati. Tapi karena itu adalah atas koridornya Tuhan, rencananya Tuhan, maka sesuatu yang besar terjadi. Haleluya. Haleluya. Ketika ditiupnya sangkakala, maka mereka pun mengalami kemenangan yang besar. Orang Israel mengalami krisis ekonomi, krisis politik, karena raja pada waktu itu tidak ada. Tapi itu semua karena dosa-dosa. Mungkin dunia ini sudah sangat berdosa sekarang kepada Tuhan, sehingga kalau ada pun yang mengizinkan ini terjadi, kita pun tidak tahu. Kita datangnya atas rencana Tuhan atau izinnya Tuhan, nggak tahu kita. Dan ini pun tidak bisa dilihat oleh mata. Dengan kasat mata tidak bisa dilihat. Tetapi semuanya telah terjadi. Siapa tahu ini memang Tuhan sudah gerah melihat orang-orang berdosa di dunia ini terlalu bebas. Adalah yang sekarang melegalkan pernikahan sejenis. Perempuan sama perempuan menikah, laki-laki sama menikah. Sudah gila, binatang saja enggak kawin laki-laki jantan sama jantan. Kok manusia begitu? Binatang saja tahu. Tapi kenapa manusia melakukan? Itulah mungkin salah satu jahatnya manusia sekarang ini. Nggak mau menikah, tapi mau punya anak. Dia tidak suka menghadapi pasangan yang mungkin tidak cocok menurut pikirannya. Disuntikkannya ke rahimnya, laki-laki pun tidak melahirkan. Gila, sudah gila. Manusia yang sudah gila. Ya, ambil benih yang masukkan ke dalam perut laki-laki, dan laki-laki itu melahirkan dengan cara sesar. Gila, dunia sudah gila. Mungkin Tuhan sudah sangat gerah. Kamu sudah tahu proses penciptaan manusia. Manusia pertama diciptakan dari debu tanah, tapi orang melakukan itu sekarang. Jual saja narkoba, bunuh saja orang. Teroris bermunculan. Diumumkan di mana-mana tidak ada Tuhan. Dan mungkin Tuhan sudah gerah. Siapa tahu. Siapa tahu. Kalaupun itu terjadi, krisis ini sudah terjadi, ya orang-orang yang kenal kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan, akan dijaga oleh Tuhan. Dan kita harus bertindak. Dan kita harus bertindak. Apa yang akan kita lakukan di dalam hidup kita untuk tetap mempertahankan hidup benar, untuk tetap mempertahankan kita hidup, makan dan minum, apa yang harus kita pakai? Apa yang harus kita pakai? Jadi 300 orang melawan ratusan ribu orang dan betul-betul ditaklukkan. Setelah mereka saling membunuh satu dengan yang lain, ada yang lari dan ada yang semua harta benda mereka diambil, ditarik. Akhirnya perekonomian mereka dipulihkan kembali, dipimpin oleh seorang bernama Gideon. Pesaing bisnis kita banyak sekarang memang. Aku pernah bicara dengan seorang mahasiswi. Kau coba begini. Sudah banyak yang begitu. Sudah banyak. Ya iyalah, banyaklah. Di hutan lah kau biar gak ada sainganmu. Di hutan kau biar gak ada sainganmu. Kok takut ada saingan? Nah itu ya. Tapi kamu orang ekonomi. Aku bilang begitu. Jadi beribu-ribu masalah yang akan dihadapi. Jadi dia harus berani coba. Harus berani coba. Harus berani coba. Harus berani coba. Puji Tuhan, Ibu Pastor Ibu juga adalah orang yang kreatif, berani mencoba bisnis baru sekarang. Yang ya Tuhan memberkati mereka dengan bisnis yang baru sekarang. Karena sudah terlalu banyak persaingan muncul di lingkungannya karena corona ini. Tapi dia mulai memutar otaknya, apa yang harus kulakukan. Dan dia menemukan satu cara. Banyak orang yang seperti itu di dekat dia sekarang. Tetapi harus kita lakukan sesuatu.
supaya genap firman Tuhan mengatakan akan ada perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Akan ada perbedaan antara orang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara percaya? Iya, coba sekarang. Mulai coba dari hal-hal kecil yang tidak mungkin. 300 melawan ratusan ribu, tapi mungkin semuanya mungkin bagi Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31, sebab itu, apakah yang akan dikatakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Iya, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan bisa melawan kita? Banyak, tapi mengalahkannya ini maksudnya. Melawan kita akan banyak, tapi yang mengalahkan siapa? Kita yang mengalahkan, itu maksudnya. Kalau Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Artinya siapa yang sanggup bersaing dengan kita, gitu. Di dalam Mazmur pasal 118 ayat 6. Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oh, yang ini tidak ada amin ya. Iya, jadi kalau kita sanggup mempercayai Tuhan, semuanya mungkin. Bang, siapa yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, dia tidak berbahagia dalam hidupnya dan tidak selamanya dia akan berhasil. Akan ada masa-masa di mana dia kehabisan akal, di mana dia kehabisan tenaga. Tetapi kalau Tuhan terus kita andalkan, dia akan memberikan ide-ide baru, dia akan memberikan kekuatan baru secara terus-menerus. Karena kalau Tuhan yang mengangkat kita, kita jatuh, dia akan mengangkat kita lagi. Tapi kalau kita sendiri yang mengangkat kita dan kita jatuh, siapa yang mengangkat lagi? Enggak ada, kita bisa. Enggak. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, kalau kita jatuh, nanti Tuhan akan mengangkat kita lagi. Tapi kalau kita yang mengangkat diri kita sendiri dan kita terjatuh, enggak ada yang mengangkatnya. Seperti teroris yang pergi ke luar negeri minta pulang sama Bapak Jokowi. Jokowi bilang, loh, siapa yang suruh mereka pergi ke sana? Kenapa minta suruh pulang? Itulah makanya dalam Yoel pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, tempahlah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau pemangkas menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan. Artinya ubahkan dulu pekerjaanmu begini, sekarang jadi ini. Tempahlah mata bajakmu menjadi pedang, berperang sekarang. Tempahlah pisau pemangkasmu menjadi tombak. Dan baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Gak ada yang mau jadi pahlawan. Kenapa nggak amin? Terlalu terpesona dengan firman Tuhan itu ya, sampai gugup. Padahal apa yang diaminkan itu yang terjadi pada kita. Jadi berubahlah pola pikirnya. Bagaimana caranya? Tempahlah mata bajakmu menjadi pedang, berperanglah, dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Dan baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan.
orang yang kuat, yang tidak terkalahkan karena nama Tuhan. Apapun menjadi peperanganmu sekarang, apapun menjadi beban hidupmu sekarang, selalu baca firman Tuhan. Dan saya akan terus mengatakan ini. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitabmu. Berdoa. Percaya dan percaya. Disitulah letak kekuatan kita. Dan seperti Tuhan berkata kepada Gideon, bangkitlah, hai orang yang gagah berani. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Hai pahlawan, katanya. Karena Tuhan tahu dia nggak ada apa-apanya. Tapi ketika Tuhan mengubahnya, semuanya bisa. Jadi harus coba lakukan sesuatu. Jangan sampai terlambat untuk memulainya sekarang. Ini waktunya. Dalam saat-saat seperti ini, dalam saat-saat yang menakutkan, yang membuat kita bingung sekarang, disinilah kita mulai bertindak. Orang Israel pun dalam puncak-puncaknya mereka mengalami aniaya. Tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan datang dan berkata, kamu akan diselamatkan dengan 300 orang itu saja. Tapi kau Gideon pimpin mereka. Lalu mereka mengalahkan musuh mereka. Musuh apa yang selalu mengganggu? Percayalah kepada Tuhan. Katakanlah, aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan. Kita bangkit berdiri sama-sama.